Ayo Bu, mulai buka lemari ini 10 hari. Kebanyakan baju membuat ibu lama kondangan. Baju ini nggak cocok dengan slop ini. Slop ini belum ada yang cocok dengan baju. Lama. Karena slop ibu banyak, mau kondangan tuh milih slop aja lama karena 10. Enak bapak-bapak sebentar mau kondangan karena sepatu cuma satu, buat kondangan, buat ke kantor, buat main bola, pakai sepatu itu aja. Anehnya banyak di antara ibu-ibu tuh kalau mau sedekah, lihat baju, kalau mau kondangan, lihat baju tuh rasanya jelek-jelek. Yang ini sudah sering dipakai, yang ini sudah rasanya pudar, jelek. Kata suaminya, sedekahkan atuh mah. Nah, buka lemari, giliran mau sedekah mah lihat baju tuh bagus-bagus. Yang ini bordelannya nih. Ini bordelan asri. Nah, ini yang merahnya merah marun nih. Nah, yang ini sejarahnya nih. Enggak jadi aja. Subhanallah. Nah, itulah pesan saya. 10 hari menjelang Ramadan ini mulai membaca dengan mata hati. Mulai kita bertafakur, mulai terus kita tafakuri. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya cahaya Ramadan, berkahnya Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 2, saya mau mengingatkan karena 17 kemarin baru saja peristiwa Nuzulul Quran. Jadi ada baiknya saya singgung sedikit juga berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi. Pak Mul, kalau AA mau masuk kasih kabar saya. Mana Pak Mul? Kalau AA mau masuk kasih. Yang kedua, mari kita meyakini kembali. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena dahsyat. Orang orientalis mengatakan, kalau orang Islam pengen maju, cuma satu, kembali kitab sucinya. Tapi kalau agama lain pengen maju, tinggalkan kitab sucinya. Sampai begitu Pak. Jadi Al-Quran ini lengkap. Dan kita harus meyakini kesucian. Lihat, sampai sekarang 15 abad, 1 titik pun tidak pernah nambah, tidak pernah kurang dari Al-Quran. Hanya 1 titik padahal Pak. Masya Allah, kitab mana yang originalitasnya terjaga sudah 15 abad. Makanya bagi mereka yang menyangka, bikinan Muhammad nih, pasti mungkin Muhammad daging lindur bikin sebagus ini syairnya. Al-Quran kemudian menjawab, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau engkau masih ragu dengan apa yang aku turunkan pada hambaku ini, apa tantangan Allah? Fa'tu bisuratim mim mithli. Buat 1 surat saja yang persis sama. Kalau Muhammad bisa, manusia lain pasti bisa. Kalau enggak sanggup 1 surat, 1 ayat saja. Kalau kamu enggak sanggup sendirian, panggil teman-temanmu. In kuntum shadiqin, kalau kamu merasa benar. Masya Allah. Pernah ada yang bikin Pak, mirip-mirip surat Al-Fil. Sudah hampir redaksinya sama, mirip. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumut tawil, wa lahu zahil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah belalainya panjang, ekornya panjang. Ini bikinan siapa? Musailamah Al-Kazzab. Redaksinya rada mirip Pak, tapi artinya jauh panggang daripada api. Jauh. Kalau hanya memberitahu gajah begitu, nggak usah turun ayat. Orang udah tahu gajah itu begitu. Subhanallah. Masya Allah ya Pak. Kenapa dinamakan kitab suci? Originalitasnya senantiasa terjaga. 2, hebatnya Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Tunjukkan pada saya ayat yang bertentangan dengan manusia. Tapi semakin keras kadang Al-Quran, iya. Tapi kadang malah semakin keras tekanannya, malah Al-Quran kadang semakin memberikan keringanan. Masih ingat gak Ramadan, seorang sahabat datang tergopoh-gopoh. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Celaka ya Rasul, celaka. Nabi menenangkan, ma'ahlakaka. Apa yang membuatmu celaka? Qad ji'tu ala imra'ati fi Ramadan.
Ya Rasul, saya lupa nyelonong sama istri saya di bulan Ramadan. Nyelonong gimana? Nyelonong. Marahkah Rasul? Ya sudah, nggak apa-apa. Bayar dendanya. Siap ya Rasul. Apa dendanya? Bebaskan budak. Masya Allah Rasul, saya boro-boro budak, keledai aja nggak punya. Nggak bisa ya Rasul. Nggak bisa. Kalau begitu kasih 60 makan orang miskin. 60 orang miskin makan 1 mud. 60 ya Rasulullah. Iya. Ya Rasul, apalagi? Jangankan buat 60 orang ya Rasulullah. Istri saya kadang sehari makan, sehari tidak makan. Ini orang miskin ternyata Pak. Udah miskin nekat juga nih melanggar aturan. Marahkah Rasulullah? Nih hebatnya Islam Pak. Pergi ke dalam, bawa sekeranjang korma. Rasul tersenyum. Kalau kamu orang miskin, bagikan korma ini kepada tetangga-tetanggamu yang miskin sebagai kifarat dan dendamu. Ya Rasul, apalagi di desa kami nggak ada orang miskin kecuali saya. Masya Allah. Udah paling miskin, paling nekat nih orang. Malahkah Rasulullah Pak sambil tersenyum mengembang, beliau senyumnya mengembang mengatakan, nggak apa-apa. Kalau begitu korma ini bagikan buat anak dan istrimu. Subhanallah. Masya Allah ya Pak ya. Kalau ngelihat adegan-adegan begini kita bisa nangis loh Pak. Jadi nitip ya teman-teman, Islam tuh jangan ditampakkan yang garang-garangnya, yang keras dalam artian kita mengerikan, enggak. Saya khawatir kata Imam Hasan Al-Banna, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini tertutup keindahannya oleh orang Islamnya sendiri. Oh, tenang. Sudah mau sedekah tuh kayaknya. Islam ini tertutup. Ini diantara kita jangan-jangan betul menutup keindahan Islam dengan sikap dan perilaku kita. Jumatan kita tuh kadang nggak mau senyum. Padahal sejam. Kenapa tidak assalamualaikum, assalamualaikum. Nih itikaf nih katanya 127 atau 172 orang. Ayo jadi saudara nih, bikin kenangan terindah 2012 itikaf di Masjid Darut Tauhid ini. Subhanallah. Ayo yang bagus teman-teman. Original atau apa? Otentik Al-Quran karena tidak bertentangan. Yakin Al-Quran kitab suci? Yakin? Sering banyak pegang Al-Quran atau pegang handphone? Sering lihat Al-Quran apa lihat handphone? Aneh ya. Tapi sekarang kan handphonenya Quran Ustaz. Oh iya benar toh. Subhanallah. Nah yang ketiga katanya Al-Quran tuh original, otentik dan dikatakan kitab suci karena ayat-ayatnya sesuai dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi nanti dibuktikan semua nih Pak. Semesta ini akan selaras dengan ayat kauniyah. Masya Allah ya. Teori-teori semakin dibuktikan sekarang. Kemarin saya di SMS kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas. Ya, yang murni itu. Ternyata sekarang Islam kan melarang tuh. Ternyata benar. Katanya itu tajam apa tuh sel-sel pori-porinya masuk bisa jadi kanker buat laki-laki. Kok perempuan boleh? Perempuan bisa terbuang lewat darah haid. Lah, jadi perempuan yang sudah tidak haid nggak boleh pakai emas tadi. Sebenarnya harus dikurangi, jangan berat-berat. 1 sudah tua. Terus ngapa? 2 ya orang tua ngapain pakai banyak-banyak gitu. Makanya nitip ya besok mudik juga. Nih nitip buat teman-teman harusnya baca pakai hati nanti. Mudik kita nih tanya mau benar-benar silaturahmi atau mau pamer. Karena hati nggak bisa dibohongi. Nih kita nih pakai perhiasan nih benar-benar mau syukur ya Allah syukur saya memantaskan diri kan berindah diri karena Engkau senang yang indah. Atau hati kita juga nggak bisa dibohongi mau pamer gelangnya besar. Ibu-ibu mau pada kemana ya? Coba ikut dong bareng. Padahal pamer. Bukan nyapa-nyapa amat mau pamer. Hati-hati loh Bu. Sekarang jambret copet udah nekat bukan ditarik lagi tuh gelang. Dibacok. Ngeri. Makanya paling aman mah Bu pakai karet gelang. Kalau karet gelang mah
Itu copet juga prihatin, ya Allah. Masih ada